Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ke depannya bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, supaya lebih akrab nih satu dengan yang lainnya, supaya nanti ke depannya bimbingan kelompoknya juga berjalan dengan lancar, gimana kalau kita perkenalan dulu? Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Lydia Yati Sofiana. Dengan ini siapa? Perkenalkan, saya Uda Syarifah, biasa dipanggil Dirwin. Saya perkenalkan nama saya Radifah, biasa dipanggil Tifa. Perkenalkan nama saya Sarah Fitri, sering dipanggil Sela. Oke, Mbak ini? Perkenalkan, nama saya Dita Oktaviani Ramadhani, biasa dipanggil Dita. Oke, ini dengan? Perkenalkan saya Senelita Ramadhani, biasa dipanggil Rita. Oke, jadi supaya kita lebih akrab, ini enaknya saya panggil kalian apa? Apa dengan sebutan Mbak atau dengan nama nih? Nama Nama aja. Oke. Oke, jadi di sini kami jelaskan di sini saya sebagai PK kalian hari ini atau pembimbing kelompok dan kalian sebagai anggotanya. Oke, sebelum lanjut nih, saya mau tanya nih ke teman-teman sekalian nih, pernah nggak sih melakukan bimbingan kelompok atau konseling sebelumnya? Oh belum. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh konselor kepada anggota kelompok melalui dinamika kelompok, yaitu untuk membantu individu mengembangkan potensi, terus keterampilan sosial dan juga komunikasi melalui pembahasan secara kelompok. Ada yang tahu nggak tujuannya itu untuk apa? Belum ya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi dan juga mengembangkan potensi diri. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa asas nih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya minta di sini teman-teman sekalian itu untuk saling terbuka dan tanpa pura-pura untuk menyampaikan perasaan teman-teman sekalian nih. Karena di sini kita memegang tentang asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini bisa menceritakan apapun itu dan kami akan menjaga semua cerita teman-teman nih. Semua cerita teman-teman di sini tidak akan terbeberkan di luar sana karena kita juga memegang tentang asas kerahasiaan dan juga bimbingan kelompok ini sudah memenuhi tentang berbagai teknik-teknik dan juga unsur-unsur dan norma-norma yang berlaku. Oke, jadi ada yang tahu belum sih apa tema kita hari ini? Belum. Jadi tema kita hari ini itu berkaitan dengan kita nih. Di sini anak kos. Nah, itu tema kita hari ini yaitu penyesuaian diri. Oke, baik, sebelum kita lanjut nih, kayaknya ini ada yang udah mulai kelihatan rileks atau belum, ada yang masih tegang-tegang nih, ada yang masih malu-malu. Oke, jadi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh. Oke. Jadi ice breakingnya itu mengungkapkan perasaan. Jadi di sini saya minta teman-teman untuk mengungkapkan perasaan yang teman-teman rasa ini pada hari ini. Dimulai dari Tika? Perasaan saya hari ini lumayan stres sedikit, tapi setelah itu saya bahagia karena sudah puas habis stres. Oke. Dengan Dita? Gambar. Gimana nih gambarnya? Ya. Dengan Sela? Sedikit pusing karena besok apa? Kalau Tika gimana? Mumet sih hari ini. Oke, kalau Gendra gimana? Stres banget karena saya KKN jadi pusing banget. Stres, banyak kerjaan yang harus dikerjain. Oh iya, oke. Jadi ini berbagai macam perasaan ya. Ada yang stres, ada yang pusing, ada yang tiba-tiba bahagia, ada yang perasaannya hambar. Oke, jadi mungkin udah sedikit bisa mengungkapkan perasaannya ya. Jadi gimana? Udah lumayan rileks, ada yang keluar atau gimana? Atau masih ada canggung-canggung? Oke, udah ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, gimana nih? Kalian udah siap belum untuk ke lebih dalam lagi kita membahas tentang penyesuaian diri? Apakah kalian udah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tahap yang selanjutnya. Saya mau tanya nih kepada teman-teman semua,
apa sih perasaan pertama teman-teman waktu pertama kali ngekos? Itu kan pasti lingkungan yang baru. Bagaimana teman-teman itu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru? Mulai dari Firda? Oke, untuk pertama kali saya ngekos, yang pertama tentu culture shock ya, karena karena pergaulan di desa dengan di kota itu beda nih. Jadi yang saya rasakan itu kayak, oh kayak gini ya hidup di kota, oh ternyata di kota tuh rame kayak gitu. Kalau untuk saya sih. Oke, kalau Latifah gimana? Perasaannya pertama kali pasti aneh ya, karena ini bukan lingkungan yang biasanya kita ada di dalamnya, dan juga orang-orangnya itu pasti berbeda. Jadi personally aku tuh kayak apa ya, paling pendekatan sama kawan, mulai dari kawan kos, kawan di kelas, baru abis itu kan mengerti lama-lama ya, kita saling berbaur. Kalau dari Sela gimana perasaannya? Pertama kali kesini itu excited ya, karena pertama kali naik ke pantai dan di tempatku nggak ada pantai. Jadi excited Ya, excited. Terus penyesuaian lingkungan, alhamdulillah itu bertahap, dan sekarang nyaman-nyaman aja. Ya, oke. Kalau dari Dita gimana? Perasaanku baru pertama kali kesini tuh, pertama tuh takut ya, karena baru pertama kali ngadepin dunia luar selama ini. Biasanya kan di pondok kan apa-apa sama teman, kemana sama teman, bangun tidur ada teman. Kalau sekarang kayak sepi, lebih tepatnya apa-apa sendiri. Ada teman, cuman kayak bukan kayak teman yang selalu 24 jam ada gitu. Jadi agak sendiri juga. Ada sedih-sedihnya ya. Kalau dari Dika sendiri gimana? Jadi pertama kali saya kesini itu saya membawa perasaan yang sangat sulit, karena saya sangat-sangat mandiri kesini sendirian. Tapi dengan kesendirian saya itu gimana ya? Saya nggak terlalu susah untuk penyesuaian diri, karena saya memiliki teman yang dia cukup ekstrovert dan bikin saya mudah untuk penyesuaian diri dengan kawan-kawan yang lainnya. Oke, jadi bermacam-macam ya tadi. Dari perasaan kalian ada yang sedih, ada yang excited, ada yang baru kenal dunia luar. Terus gimana sih cara kalian itu agar bisa lebih mudah gitu loh untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru? Dimulai dari Wida, gimana? Kalau untuk saya sendiri ya, saya itu nggak terlalu susah kalau untuk penyesuaian dengan dunia baru nih di perkotaan kayak gini, karena saya juga termasuk orang yang ekstrovert. Jadi biasanya saya kalau di kosan itu kan nggak semuanya ekstrovert, jadi terkadang saya menyapa dulu. Nah ternyata orang-orang itu harus disapa dulu biar lebih akrab kayak gitu. Jadi dari saya sendiri itu lebih ke harus menyapa dulu nih biar kita akrab, biar kita kenal kayak gitu kalau dari saya sendiri. Oke, bagus ya. Oke, jadi kalau untuk Latifah sendiri nih, gimana nih biar Latifah tuh, cara Latifah biar mudah untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru? Kalau caranya sih ya lebih ke kita tuh jangan diem-diem aja gitu. Nah kalau kita diem-diem aja ya kita nggak akan tahu yang lain gitu. Ya sama seperti yang awal mungkin tadi kan caranya kayak kita tuh nyapa orang lain duluan. Oke, dari aku ya mungkin segitu aja. Oke, jadi kalau dari Sela sendiri gimana? Banyak-banyak bergaul, kan aku juga introvert, butuhnya yang extrovert, ketemu sama yang introvert lain dulu. Jadi sama-sama kita. Kebetulan dia tuh ada yang ekstrovert satu lagi. Jadi sekarang ini bergaul sama orang banyak lagi. Dan lagi. Alhamdulillah ya, jadi lebih baik lagi ya. Oke, kalau dari Dita sendiri gimana? Kalau saya tuh sebenarnya saya kan orangnya tuh cuek ya. Jadi sebenarnya saya tuh kalau suruh berkenalan tuh sebenarnya kayak malas gitu. Tapi ya gimana lagi, namanya kita manusia kan harus butuh sesama makhluk itu kan saling butuh gitu kan. Jadi saya berusaha untuk welcome sama orang yang berusaha mendekat sama saya. Oke, bagus sekali ya. Terus kalau dari Dika sendiri nih, gimana caranya biar bisa lebih mudah untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru? Kalau menurut saya orangnya juga lumayan tertutup. Jadi
Tapi saya selalu mengusahakan untuk kenalan sama orang baru dengan cara SKSD. Iya. Tak kenal tak dekat ya. Iya. Oke, jadi bagus sekali ya. Dari beberapa cara dari teman-teman semua nih, ada yang membangun relasi, membangun komunikasi, itu bagus sekali ya, karena dalam penyesuaian diri itu penting ya untuk berkomunikasi, untuk mengenal satu sama lain. Apalagi teman-teman kos nih yang belum kenal satu sama lain, terus kalian berkomunikasi bagus sekali seperti Wirda tadi ya, itu berkomunikasi dengan tetangga kosnya. Terus juga Latifah seperti itu. Terus Sela yang tadinya introvert, terus dia juga mencari teman yang extrovert nih biar bisa jadi lebih terbuka lagi gitu ya, lebih bisa menyesuaikan diri lagi. Begitupun dengan Dita yang tadinya cuek, terus udah ada usaha nih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Begitupun juga dengan Rika. Oke, jadi sekarang kita latihan sederhana aja ya. Misalnya nih, kalian di lingkungan yang baru, kalian akan mencoba berkenalan atau kalian nih menunggu gitu loh, menunggu kalian diajak bicara, atau kalian yang akan mencoba untuk berbaur dengan yang lain atau berkomunikasi dengan lain. Kalau Wirda gimana? Seperti yang udah dijelasin di awal tadi, karena saya itu orangnya agak ekstrovert, jadi saya biasanya menyapa duluan. Jadi itulah jadi kenal. Oh iya, jadi menyapa duluan gitu ya. Lebih ke menyapa duluan biar kenal aja gitu. Oke, kalau Latifah gimana? Kalau saya sendiri itu cenderung ke introvert mungkin ya. Jadi kalau misalnya kayak kita di kos itu kan pasti bertahannya paling lama lah ya, nggak cuma sehari dua hari. Ya itu kita nggak bisa introvert gitu aja kan, kita pasti berbaur sama yang lain. Cuman kalau misalnya kayak kita cuma di satu majelis doang, itu yang waktunya tuh yang cuma sebentar gitu. Aku sih lebih introvert ya, nggak memulai pembicaraan gitu. Oke, jadi lebih ke mungkin disapa orang duluan gitu ya. Oke, kalau dari Sela gimana? Saya kalau untuk kenalan menyapa duluan. Oke, jadi Sela ini lebih ke yang menyapa duluan begitu, yang mulai komunikasi duluan. Kadang-kadang ya, menyesuaikan juga ya. Oke, kalau dari Dita sendiri gimana? Kalau saya itu tengok orang yang mau saya sapa dulu. Kalau sekiranya orangnya itu kayak acuh tak acuh, saya nggak mau nyapa duluan. Tapi kalau tengok orang mbaknya kayak mau senyum gitu, baru saya nyapa, tanya-tanya nama kayak gitu. Oke, kalau Rika sendiri gimana? Kalau saya tuh sebenarnya nggak terlalu introvert ataupun extrovert, jadi saya tuh ngeliat dulu orangnya. Misal kalau orang introvert tuh kan biasanya sukanya disapa duluan ya, jadi ya saya sapa duluan. Tapi kalau orang extrovert itu kan biasanya ya dia yang nyapa kita, jadi ya saya humble aja ke mereka gitu. Oke, jadi itu bagus sekali ya. Kalian tuh berani untuk mencoba kayak gitu, nggak yang harus disapa duluan terus mau berbaur kayak gitu ya. Jadi kalian bisa memulai komunikasi itu dengan sendirinya. Kalian sudah berani mencoba, itu suatu langkah yang bagus teman-teman. Oke, jadi setelah diskusi dan latihan sederhana tadi, apa sih hal baru yang kalian dapatkan dari penyesuaian diri nih? Dimulai dari Rika dulu deh, gantian. Kalau aku hal baru yang Didapatkan. hal baru yang saya dapatkan itu ternyata semua orang itu sama saja. Kayak ya kita tuh butuh penyesuaian diri, tapi ya kita tuh harus mencoba untuk membuka diri juga untuk menyesuaikan sama orang-orang sekitar kita. Oke, bagus. Kalau dari Dita nih, Kalau saya mungkin kayak yang saya dapetin ini kedepannya saya bisa lebih berani untuk mencoba membuka pembicaraan dulu. oke. Kalau dari Sela sendiri gimana nih? Apa sih hal baru yang Sela dapetin nih? Saya dapatkan di diskusi hari ini, saya mendapatkan tips untuk bisa memulai hal baru, menyapa duluan bagaimana, terus mau berbaur itu gimana, dan bahwa seluruh teman-teman di sini juga merasakan hal yang sama. Oke, kalau dari Latifah nih bagaimana Latifah? Kalau saya sih ya
ambil poin dari teman-teman semua, bahwasanya kita semua tuh pasti sama ya. Kalau mau nyapa itu pasti lihat dulu bagaimana sih orang itu, kelihatan kayak judes apa ramah. Jadi kedepannya mungkin mau coba untuk sapa duluan, walaupun kita lihat dulu orangnya ya, tapi di sisi orang itu juga pasti mikirnya tuh kayak lihat kita gimana sih respon kita kalau dia nyapa duluan gitu. Oke. Kalau dari Wirda nih, apa hal baru yang Wirda dapat ini? Kalau untuk dari diskusi kita hari ini yang bisa saya ambil, ternyata untuk membangun komunikasi itu kita nggak harus nunggu disapa dulu nih kan, kayak ternyata nggak semua orang tuh introvert, nggak semua orang extrovert. Jadi ya kalau dari Mbak ini tadi, Mbak Dita, dia lebih ke tengok-tengok dulu nih dari orang itu judes atau enggak. Kalau dia judes ya nggak usah ngapain disapa, kan dia kan judes gitu kan. Kalau kita tengok orangnya ini ramah ya kita sapa duluan. Dari poin-poin ini tadi bisa diambil kalau kita tuh membangun komunikasi nggak harus nungguin disapa dulu. Jadi kita harus membangun komunikasi terlebih dahulu biar pergaulan kita tuh nggak cukup di situ. Oke, jadi benar sekali ya teman-teman. Jadi memulai komunikasi itu tidak harus kita yang harus ditunggu disapa kayak gitu. Kita bisa menyapa duluan, kita memulai komunikasi duluan, karena penyesuaian diri itu bisa berhasil kalau kita tuh juga bisa mulai komunikasi dengan baik. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, saya mau nih dengerin pesan-pesan dari teman-teman sekalian nih. Dimulai kalau dari Wirda terlebih dahulu. Untuk pesan-pesan, kalau pesannya dari diskusi ini, selain saya sendiri bisa dapat konseling gratis nih dari Mbak Selvi. Saya juga banyak pelajaran yang saya dapat dari mbak-mbak yang lain juga. Terus untuk saran, ini boleh tertuju dikit ya. Iya. Untuk Mbak Sela, jangan introvert banget, jangan tertutup banget, karena kita di kuliahan ini butuh teman banyak biar kita kayak nggak stres sendirian kayak gitu. Boleh terbuka dengan siapapun. Gitu. Oke, makasih. Kalau dari Latifa nih, apa kesan-pesannya? Iya sih, apa namanya, setuju kalau kata Mbak Widya yang tadi itu. Sebenarnya kita kalau misalnya extrovert itu nggak harus heboh banget gitu, enggak. Cuman ya gimana ya, biar kita tuh berbaur gitu lah, biar kita tuh nggak kesepian, nggak biar ada kawan lah. Iya, oke. Kalau dari Sela sendiri nih gimana? Misalnya mungkin berbaur diri ke depannya mungkin lebih baik lagi dan lebih baik yang dekat dari sini. Oke, itu tadi dari Sela ya. Sekarang kalau dari Deta nih, apa sih kesan-pesan yang diberikan hari ini untuk diskusi kita hari ini nih? Kesan saya di bimbingan kelompok malam ini, saya merasa senang karena memiliki teman baru. Walaupun bertambah cuma 2, tapi senang aja gitu ada orang baru. Dulu kan kayak takut buat nyapa mbak ini, karena jujur ya takut mau nyapa mbak ini karena mbaknya tuh kayak diem aja juga, jadi bingung gitu. Habis itu kalau pesan saya, mungkin pesan mbak untuk Sela itu juga berlaku untuk saya. Jangan terlalu menutup diri, karena saya kalau libur tuh kayak di kamar terus gitu. Jadi ngurung diri gitu Jadi ya. pesannya harus lebih berani lagi untuk berkomunikasi. Oke, terima kasih. Terus kalau dari Rika nih, gimana? Apa sih kesan-pesan yang Rika berikan untuk diskusi kita hari ini? Kesan saya untuk bimbingan malam ini adalah saya banyak dapat pelajaran baru dan belajar untuk membuka diri kepada teman-teman yang nggak harus menutup diri kayak gitu. Terus pesan untuk diri saya sendiri aja lah ya. Iya. Untuk masa depan nanti saya harus lebih berani untuk membuka welcome sama orang-orang baru kayak gitu. Oke, makasih pesan dan pesannya saya terima. Dan satu sih saran dari saya ke depannya nih, untuk kayak Sela, kayak Dita, ke depannya tuh harus bisa lebih lebih berani gitu untuk mencoba berkomunikasi dengan orang lain, lebih bisa membuka diri lagi, lebih bisa mengeksplor dunia luar
terus lebih bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru itu bagaimana. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya nih pada hari ini. Diskusinya gimana nih teman-teman? Asik kah? Atau seru? Panas. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Bye.